setahunan ya. Paling 1 jutaan gitu. Hah, 1 jutaan? Iya. Pesisir selatan Jawa selalu menarik untuk dijelajahi. Deburan ombak Samudra Hindia menjadi tantangan pembuka petualangan kali ini. Pagi ini di Pantai Panyaungan saya ingin mencari gurita ke tengah laut tapi dengan cara yang unik, pakai ban. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kapalnya mulai jalan, tapi ombaknya lumayan tinggi. Paling bahaya di sini. Paling bahaya ini, Kang. Ini nelayan-nelayannya pada pindah ke belakang karena kalau ombaknya tinggi, bagian depan kapal itu memang harus kosong. Jadi nelayannya harus ngisi bagian belakang supaya bisa lebih berat ya, Kang ya? Belakangnya. Ombak yang tinggi sudah jadi pemandangan biasa dalam perjalanan kami menuju lokasi. Kita sudah sampai di lokasinya, namanya Karang Kabua. Kang, saya harus pakai pelampung dulu ya? Iya, ini. Kita pakai pelampung dulu supaya aman. Safety first untuk saya yang baru pertama kali ke lokasi ini. Sekarang bannya udah mau kita turunkan dan ini dia umpannya. Umpan gurita ini memang warnanya aja udah mencolok banget untuk menarik perhatian gurita biar kita dapetnya banyak nanti. Akhirnya saya sudah di atas ban. Rasanya lumayan deg-degan terombang-ambing langsung di atas ban. Dengan kondisi ombak seperti ini, para nelayan tidak boleh berkumpul di satu titik, karena untuk menjaga keseimbangan. Ban inilah yang membantu mereka untuk mendekati hingga mengelilingi karang tempat bersarangnya gurita. Nggak dapet nih. Kalau saya mancingnya di lokasi yang lebih aman aja deh. Yang deket karang biar si akang-akangnya aja karena memang lebih ekstrim. Tanpa perlu menunggu lama, gurita pun langsung menyambar umpan. Wah, dapat! Wah! Akhirnya dapat satu. Aduh. Agak geli-geli gitu. Kang, tolong Kang. Memancing gurita jadi salah satu mata pencaharian yang sangat beresiko bagi nelayan, karena nyawa taruhannya. Ini dia gurita hasil tangkapan kita. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Nelayan Pantai Panyaungan punya olahan khas dalam menyajikan hasil laut. Untuk menjaga kesegaran, gurita hasil tangkapan langsung kami olah. Karena daging gurita segar, lebih kenyal dan masih menyimpan kandungan rasa manis. Ini dia gurita hasil tangkapan kita. Jadi memang harus direbus dulu sebelum kita goreng nanti pakai sambal kacang. Untuk menghasilkan daging gurita yang empuk, harus melalui proses perebusan terlebih dulu. Selagi nunggu gurita matang, saya bantu menyiapkan bumbunya. Jadi ini udah berubah warna, bisa langsung kita angkat dulu. Setelah matang dan dingin, gurita pun bisa dipotong sesuai selera, agar bumbu dapat meresap dan yang pasti lebih mudah dimakan. Kunci olahan gurita ini, selain bumbu dasar yang sudah saya buat, adalah bumbu kacang yang jadi ciri khasnya. Aromanya enak banget, Kang. Gak sabar mau nyicipin. Ayo Kakak ngambil juga. Siap.
Kumaha, Neng? Enak, kenyal-kenyal. Kenyal-kenyal, terus ada manis dan juga pedes-pedesnya. Aduh, ini enak banget, Kang. Kang, habisin, Kang. Pertama kali makan gurita dan rasanya enak banget. Makasih ya, Kang, udah diajakin nyari gurita. Iya, sama-sama. Apalagi suasananya lagi sunset kayak gini. Wah, pas. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sungguh anugerah Tuhan yang luar biasa. Dapat menikmati pemandangan samudra awan dari puncak Gunung Luhur yang memiliki ketinggian sekitar 1000 meter di atas permukaan laut. Gunung Luhur Citorek terkenal dengan pemandangan yang sangat indah dan pagi ini saya sedang menikmati pemandangan di negeri di atas awan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pemandangan ini hanya bisa dinikmati saat pagi hari, antara pukul 5 hingga 8 pagi. Ini dia, dari ujung sini sampai ke sana itu isinya berok semua atau yang sering disebut keramba. Sekarang saya mau melihat ikan yang sudah besar-besar banget nih. Ikan mas di Citorek bisa lebih cepat besar karena dipaksa melawan arus sungai yang cukup deras. Yang mana, Kang? Wah, itu udah kelihatan ikannya. Tapi ini tempatnya segini aja, Kang? Iya, segini. Bisa ke sini juga? Bisa. Oh, caranya gimana biar bisa ke sini? Di depan. Ini ya? Ini pintunya? Oh, gimana cara bukanya, Kang? Di samping tiap keramba, selalu ada kolam terbuka untuk dapat berinteraksi dengan ikan sinyonya. Meski terbuat dari kayu atau bambu, berok ini mampu menjaga ikan-ikan hingga 6 tahun. Ini coba kasih makan pakai ini nih, pakai keong. Kenapa, Pak? Biar cepet gede, pakai keong. Oh, biar cepat gede. Pegangnya yang Katanya pakai ini nih, keong. Biar proteinnya banyak ya, Pak? Saya mau coba kasih makan. Bermain dengan sinyonya hanya menggunakan umpan kerang atau keong. Aroma amis mampu menarik perhatian ikan-ikan untuk mendekat. Gimana nih, Pak? Wow! Kang, ini kalau yang segini beratnya berapa, Kang? Wah! Kira-kira 4 kilo. 4 kilo? Wah, pantesan. Berat banget ya, susah dipegang. Terus Bapak biasanya kalau jual kisaran berapa nih, Pak? Karena kita piaranya setahunan ya, paling 1 jutaan gitu. Hah? 1 jutaan? Iya. Hobi yang menjanjikan. Punya ukuran yang besar pun harga jualnya. Tidak heran kalau warga setempat banyak yang menggantungkan hidupnya dari budidaya sinyonya. Ini betina ya, Pak ya? Iya, ini betina. Jadi memang jenis kelamin ikan-ikan di sini tuh semuanya betina karena namanya kan sinyonya. Kalau jantan malah nggak laku katanya. Iya. Kalau udah yang Dilihat dari harganya, sinyonya memang lebih cocok dijadikan ikan hias daripada untuk dikonsumsi. Ikan sebesar-besar ini kalau harganya mahal dikonsumsi gimana ya rasanya? Penasaran saya juga. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Salah satu olahan ikan mas yang cukup populer di desa Citorek adalah dengan cara dipepes. Nah, sekarang saya mau cobain ikan khas yang fenomenal di desa Citorek Kidul ini nih. Tapi saya mau makan yang kecil aja lah, soalnya yang gede-gede takut, Kang, kemahalan. Kalau gitu sekarang kita langsung masak aja nih, Kang. Oke, siap. Siap, ayo. Ikan mas yang berukuran kecil, rasanya jauh lebih nikmat dan gurih. Ditambah dengan rempah-rempah khas serta daun kemangi, menjadikan aroma olahan pepes kali ini semakin mengundang selera makan. Masak ikan tuh emang paling enak kalau dipepes, tapi di sini khasnya pakai jahe supaya rasanya lebih enak katanya. Selain untuk menghilangkan aroma amis ikan,
Jahe juga berfungsi sebagai penyedap masakan untuk membangkitkan selera makan. Dan ikan udah halus. Oke, tinggal dimasukin ke sini. Wah, jadi rempah-rempahnya kita masukin ke dalam perut ikan supaya bumbunya lebih meresap. Yang bikin uniknya lagi, biasanya kan kita pepes ikan itu di atas bara ya. Tapi kali ini mepes ikannya ditimbun di pasir, terus atasnya dikasih api lagi. Mantap. Namanya dibubui? Iya. Oh, namanya itu dibubui. Wah, ini udah matang nih, Kang. Yuk, diambil. Iya, kita mulai bongkar. Saya mau langsung cobain. Ini ya, Kang. Aduh. Bumbunya meresap sampai ke dalam-dalam. Karena tadi dimasukin ke dalam kan. Mantap. Semua bumbu-bumbunya udah tercampur dengan baik, jadi semua rasanya pas. Cobain, Kang. Tetap harus hati-hati, karena ikan mas dikenal punya cukup banyak duri. Pengolahan dengan cara dipepes membuat daging ikan tetap lembut. Ikan mas khas Citorek ini memang unik banget ya. Mulai dari cara masaknya, bumbu-bumbunya juga pakai jahe yang bikin rasanya tuh pedes-pedes gimana gitu. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Makan lagi, Kang. Habisin. Petualangan menyusuri tanah Jawa masih berlanjut. Wonosobo merupakan kabupaten yang kaya akan budaya dan seni. Salah satunya adalah budaya pastoral, seperti angon atau menggembala itik. Ngangon itik di Wonosobo memiliki cara yang berbeda, yaitu dengan alat kowangan. Nah, ini untuk melindungi diri kita dari panas dan juga hujan. Aduh, ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Kowangan sudah ada sejak zaman Majapahit. Alat tradisional ini digunakan dalam kegiatan sehari-hari, seperti bertani hingga angon ternak. Kowangan ini terbuat dari cumpring dan juga bambu yang dirakit seperti ini. Terus saya tinggal masuk deh kepalanya. Jadi aman, terlindungi dari hujan dan juga panas. Guna mengisi waktu istirahat, biasanya penggembala akan memainkan musik dari kowangan. Musik yang dimainkan umumnya bertemakan tentang kehidupan para gembala. Oh, jadi di dalamnya ini ada senarnya yang bisa dipetik. Pantesan, seru juga ya. Unik banget ya. Selain bisa untuk menjadi pelindung kepala, ternyata bisa dijadikan juga sebagai alat musik. Nah, kalau udah dijadikan alat musik seperti ini, namanya bundengan. Kowangan dikembangkan menjadi bundengan, menghasilkan suara yang unik dan merupakan imitasi dari suara perangkat gamelan. Ternyata suaranya itu cukup nyaring, enak didengar. Meski terlihat mudah, namun saya belum lihai memainkannya. Saya masih bisa menyumbangkan suara saya sebagai pelepas penat. Lelah menggembala itik tak lengkap rasanya jika kami tidak menikmati olahan dari salah satu unggas favorit ini. Akhirnya
ini saya dapat juga itiknya. Aduh, habis ini mau diolah menjadi makanan khas Wonosobo. Wah, saya udah nggak sabar mau nyicipin. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pak, ayo Pak. Selain panorama bentang alam yang memukau mata, kota berhawa dingin ini juga punya ragam kuliner yang memanjakan lidah. Ibu, ini itiknya sudah bersih, tinggal dipotong-potong aja. Nah, itik yang saya tangkap tadi mau dimasak, namanya itik gobios. Kenapa gobios? Karena masakannya pedas ya Bu, terutama pakai ini dia, cabai bendot. Cabai khas dataran tinggi ini punya rasa yang cukup pedas. Tak salah jika kami memadukannya dalam olahan itik gobios. Bener nggak sih Bu, ini pedas banget Bu? Saya cobain ya. Pedas. Wah. Aduh. Ini beneran pedas banget. Padahal baru satu gigitan loh Bu. Mantap ini cabai bendot. Identik dengan tekstur dagingnya yang cukup keras, proses perebusan menjadi kunci untuk mendapat tekstur daging itik yang lebih lunak. Itiknya harus kita tunggu sampai benar-benar empuk nih, biar nanti pas dimakan enak. Daging itik dimasak bersama santan kental dan juga racikan bumbu rempah-rempah. Kita harus nunggu santannya itu sampai mendidih, baru bisa langsung disantap. Ngangon itiknya ramai-ramai. Nikmatin itik gobios ini pun juga nikmatnya ramai-ramai. Perpaduan yang cukup seimbang antara daerah dingin dengan kuliner pedasnya, menjadikan badan terasa lebih hangat dari dalam. Enak kok Bu, dagingnya udah empuk, terus bumbunya juga merata, pedasnya juga. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Gunung Kidul, daerah yang berada di sebelah tenggara daerah istimewa Yogyakarta ini, dikenal memiliki beragam makanan yang khas dan dinilai cukup ekstrim oleh sebagian orang. Pada saat musim penghujan seperti ini, biasanya masyarakat Gunung Kidul senang mencari bahan-bahan makanan yang tidak lazim dan menjadi favorit kalau dimakan. Saya jadi penasaran nih. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Jadi ini dia, pohon melinjo atau pohon so. Tapi yang mau kita ambil bukan buah atau daunnya, melainkan jamur-jamur yang tumbuh di bawahnya. Nah ini loh Mbak. Oh, Ada. ini ya Bu? Iya seperti ini. Nah, jamur so. Ini bentuknya bulat-bulat seperti ini ya Bu? Iya. Lah itu bisa tumbuh besar. Bisa tumbuh membesar lagi? Bisa. Ini dalamnya memang kayak gini warnanya Bu? Ya, kuning Dalamnya sama putih. Tapi kalau sudah kasep oleh ngambil, itu warnanya hitam abu-abu. Oh, kalau sudah membusuk Iya. itu berubah warna menjadi hitam. Keberadaannya terbilang langka. Selain karena musiman, juga jarang yang dengan sengaja membudidayakan jamur jenis ini. Ini dia, akhirnya saya nemuin juga. Karena bentuknya menyerupai batu, jadi sulit sekali untuk ditemukan. Ini saya langsung petik ya. Nah, warnanya masih segar banget, warna kuning. Bu, saya nemu loh Bu ini. Besar. Iya Mbak, kayak gini. Tapi ini yang sudah nggak layak dimakan karena udah kasep. Oh, Nah ini yang masih kecil ini. wah, ternyata saya tertipu oleh warna bagian luarnya ini loh.
Saya pikir warna kuning ini seger Bu, tapi ternyata udah busuk. Iya. Dalamnya ini busuk ya Bu? Busuk itu udah beda warna. Kaget. Oh, Udah beda warna. ini warnanya sudah menghitam, sudah tidak layak untuk dikonsumsi ternyata. Tidak semua area dapat ditumbuhi jamur so. Seperti kebanyakan jamur lainnya, jamur so hanya tumbuh di area rimbun dan lembab saja. Nah ini masih seger kan ya Bu? Masih, coba dicium aja. Coba ya. Dari aromanya sih nggak terlalu menyengat. Coba ini saya pecahin. Oh bener, dalamnya masih putih. Masih cantik. Bu ini bisa dimakan Bu? Bisa. Serius Bu? Iya, serius. Beneran? Bener. Oh, Dikit aja. nggak ada rasanya sih. Nggak ada rasanya sih sebenarnya. Tapi teksturnya lembut seperti bolu. Ini kalau diolah mungkin lebih enak kali ya Bu? Lebih enak. Punya segudang gizi, tidak heran jamur banyak dimanfaatkan sebagai bahan konsumsi. Pun, tidak sedikit warga Gunung Kidul yang suka. Jamur so ini mau dimasak empes, jadi bahannya cuma pakai garam dan juga bawang putih supaya rasa jamurnya tidak hilang. Wah, ini sudah jadi. Tinggal kita makan. Makannya bareng-bareng ya, Bu? Iya. Asik. Langsung aja, Bu, cicipin. Nah, bismillah. Ambil satu. Panas loh, Mbak. Ini ternyata setelah dimasak rasanya itu lebih sip ya Bu ya. Udah pakai campuran garam jadi lebih asin dan teksturnya itu lebih lembut. Kalau tadi seperti kue, nah kali ini lembut banget kayak tahu sutra kalau menurutku Bu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Makan lagi Bu. Menelusuri wilayah Gunung Kidul, kita akan disuguhi hamparan hutan dan pegunungan kapur. Namun, jika menelisik lebih dekat, kabupaten yang terletak 31 km dari wilayah induknya ini ternyata menyimpan potensi alam yang beragam. Rotan salah satunya. Dan di sini pohon rotan itu sudah sedikit langka, jadi kita harus masuk menelusuri hutan seperti ini dan membuka jalan. Mencari rotan di tengah hutan bukan pekerjaan mudah. Kami bahkan harus membuat jalur di antara lebatnya pepohonan serta tebing yang curam dan licin. Dari sekian banyak tumbuhan, ada bambu, tapi pohon rotan ini baru satu kita temuin. Meski cukup menguras tenaga, sedikit demi sedikit pencarian kami membuahkan hasil. Tanaman merambat ini banyak dicari untuk dimanfaatkan batangnya. Namun, tidak semua batang rotan dapat digunakan. Jadi rotan yang mau kita ambil itu memang yang sudah tua. Karena kalau yang masih muda nanti masih ada getahnya dan gampang putus ya Mbah. Rotan dapat tumbuh hingga mencapai ratusan meter, dilindungi duri panjang dan menjulur di antara lebatnya pepohonan. Tidak heran, mengambil rotan bukan hanya sebatas menebang saja. Aduh ini berat banget nariknya. Karena dia tumbuh memanjang, melilit ke atas. Jadi nyangkut. Karena rotannya ini panjang sekali, jadi kita harus membuat gulungan seperti ini supaya bawahnya nanti mudah. Ini udah cukup, Mas? Cukup ya?
ini aja udah cukup banyak kita dapetin ya. Jadi kita udah bisa turun nih ya. Lentur dan kuat, itulah keunggulan rotan dibanding hasil hutan lainnya. Hasilnya berubah menjadi alat permainan, peralatan rumah tangga, hingga melengkapi ruang tamu. Jadi kerajinan yang dibuat itu nggak cuma tombong, terus ada kursi duduk juga. Tapi sekarang kita mau mencoba buat bola. Wah, pantesan aja lama. Bentuknya aja rumit kayak gini loh, Mbah. Iya. Seharian. Kalau saya pakai buat main boleh, Mbah? Boleh. Boleh? Boleh. Ini saya bawa ya, Mbah? Iya, Asik. Mas, kita main bola yuk, Mas. Ayo. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Permainan sepak takraw ini memang perpaduan antara sepak bola dan juga voli, dan permainannya cukup sulit karena harus menggunakan kaki, apalagi mainnya di tengah-tengah sawah seperti ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ini dari tadi kita belum menang-menang karena kita mainnya di lumpur, jadi susah banget untuk ngepasin bola dan juga orang-orangnya. Sangat sulit bagi saya yang baru pertama kali mencoba permainan ini. Harus membiasakan memukul bola hanya dengan kaki atau kepala. Wow! Wow, kita menang lagi! Aduh, akhirnya menang juga. Permainan sepak takraw ini memang sulit sekali dimainkan dan membutuhkan skill yang luar biasa. Tapi kali ini kita bermain gak cuma lihat menang atau kalahnya, yang penting seru-seruannya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Nah, ini senjata kita nih biar kita terlindungi dari lebah. Ini kita semua lagi berlindung di sini karena bapaknya kena di bagian pelipis mata sama di dagu ya, Pak. Iya, dan ini dikasih daun yang baunya menyengat biar bekas lebahnya itu hilang. Sekarang saya sedang berada di Tanjung Alai dan kita sudah siap-siap. Ini semuanya udah datang dengan membawa anjing untuk berburu babi. Karena memang kita memburu hewan yang bergerak, jadi dia tuh nggak mungkin di satu titik. Nah, tadi tuh katanya tanda-tandanya udah di sana nih, tapi kayaknya dia lari lagi.